dan terutama bagi kami di Kementerian Dalam Negeri, kami membutuhkan memang banyak input, banyak masukan. Kami tentunya inputnya atau masukan yang konstruktif dan dapat diimplementasikan tidak hanya pada tataran konsep atau teori, karena tataran konsep untuk menangani Papua sudah cukup banyak, Bung Moderator, banyak sekali. Hanya saja bagaimana kita mendaratkan pada aspek implementasinya. Nah, sebagaimana disampaikan arahan oleh Pak Presiden bahwa perlu adanya perbaikan tentang tata kelola Otsus, terutama pemanfaatan dana, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Rifai Darus juga, pengawasan menjadi penting untuk dikuatkan, tidak ada toleransi, demikian juga dengan penegakan hukum. Nah, ini tadi Bu Dr. Sita Dewi juga menyampaikan 4 akar masalah, ya ini bagian dari riset yang dilaksanakan oleh teman-teman LIPI, tapi sebenarnya kita juga harus jujur dengan fakta yang ada, tidak serta-merta narasi yang dibangun bahwa Otsus itu gagal, rasanya juga tidak adil. Banyak juga hasil-hasil positif yang sudah dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan otonomi khusus. Di antaranya sama-sama kita ketahui bahwa sebelum pelaksanaan otonomi khusus, daerah otonom baru di Papua itu 1 provinsi, dan ada kurang lebih penambahannya setelah Otsus itu ada 1 provinsi lagi dan ada 16 kabupaten. Nah, ini artinya terikut dari kebijakan daerah otonom baru itu juga akan ada sekian banyak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didominasi oleh saudara-saudara kita orang asli Papua. Nah, demikian juga dengan penyelenggara pemerintah lainnya. Memang beberapa waktu yang lalu DPRD di kota-kota ada daerah-daerah yang memang sudah karakternya berubah ke perkotaan dan sudah berjemuk. Ya wajar akhirnya memang ada saudara-saudara di luar Papua yang masuk di dalam lembaga perwakilan di DPRD. Nah, kemudian juga salah satu kekhususan lainnya dari pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua Barat, tadi Bang Rifai juga menyinggung bagaimana Majelis Rakyat Papua dapat bekerja lebih optimal. Jadi saya sepakat Bang Rifai bahwa harusnya MRP juga tidak mengurus hal-hal yang bersifat politik, karena itu sudah ada lembaga politik yang namanya DPRD. Bahkan di DPRD sendiri sudah ada kursi yang berasal dari masyarakat adat atau kursi OSUS. 14 kursi di Papua dan 11 kursi di Papua Barat. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam tataran implementasi, 1 case saja terkait dengan rekrutmen kursi pangkatan yang DPRD, DPRP maupun DPRPB. Ini tidak sesederhana yang dibayangkan di atas kertas. Dalam tataran pelaksanaan, banyak hal yang akhirnya kami berusaha untuk menengahi, memediasi, baik itu antara DPR provinsi, kemudian dengan gubernur, dengan MRP sendiri, yang MRP menolak memberikan persetujuan terhadap Raperdasus rekrutmen. Ini hal yang sebenarnya persoalan di tataran teknis ini yang banyak terjadi dalam implementasi Otsus di Papua maupun Papua Barat. Jadi tidak hanya tataran konsep, kami sudah mengawal dari menangani Papua ini 8 tahun berturut-turut tidak terputus. Jadi setiap hari Bu Dokter, saya sebelum tidur itu saya mikirkan Papua, sampai daerah kampung saya sendiri, Padang tidak sempat saya pikirkan. Padang udah banyak yang pikirkan, Mas. Wah, itu sudah. Intinya miskomunikasi tentang dana Otsus memang itu terjadi faktanya. Negara itu sudah membangun sistem pemerintahan sedemikian rupa, berjenjang mulai dari pemerintah pusat ada berbagai kementerian lembaga yang dengan berbagai tugas pokok dan fungsi, kemudian ada pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten kota, kemudian ada distrik, kemudian ada kampung. Nah, ini kalau seadanya masing-masing leveling bisa bekerja secara optimal sesuai dengan kewenangan yang sudah dimiliki, tentu miskomunikasi ini tidak terjadi. Sosialisasi bisa dilakukan oleh masing-masing level pemerintahan. Nah, kalau semua seandainya pemerintah pusat yang melakukan, ini sampai ke kampung-kampung, ya kita butuh tenaga yang banyak, Bung Moderator. Siap. Tidak cukup seorang Budi Arwam saja. Di Kemendagri saja HSI menjadi volunteer sosialisasi di sana. Ayo sama-sama kita. Makanya kami dengan Ade Billy pun
saya mengkonekkan kemarin, saya konekkan Adik Billy dengan Ketua Harian Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat, ada Adik Riki Umpait. Mereka punya misi yang sama, tapi tidak terkoneksi. Nah, ini bagian dari upaya yang kita lakukan di Kementerian Dalam Negeri. Kita merajut nih jaring-jaring yang ada. Nah, ini tentunya tidak hanya peran Kemendagri, karena dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak cukup hanya peran seorang government saja. Butuh civil society, kemudian butuh masyarakat juga. Nah, ini mungkin benang merahnya di sana menurut kami, Bung Moderator. Siap. Nah, selama ini kita terutama stakeholder, terutama yang di aktor lokal maupun saudara-saudara kita di Papua, melihat suatu permasalahan atau bottleneck itu selalu, untuk bottlenecking itu selalu regulasi. Padahal tidak selalu bottleneck itu bisa diselesaikan dengan regulasi. Lebih pada tataran teknis operasional. Saya mencontohkan seperti ini. MRP pernah menyampaikan pandangannya bahwa kami tidak diberi kewenangan oleh PP 54 tentang pengawasan terhadap implementasi Otsus atau pengawasan terhadap pemanfaatan dana Otsus. Nah, meskipun tidak diberi kewenangan oleh PP 54, tapi Perdasus untuk di Papua, kita bicara untuk Provinsi Papua, Perdasus 25 2013, sebagaimana sudah berubah dengan Perdasus 13 tahun 2016, MRP mendapatkan kewenangan untuk mengawasi pemanfaatan dana Otsus. Dalam hal apa? Bisa dalam hal pada saat perencanaan. Karena pada saat perencanaan, pendistribusian dana Otsus dari provinsi, kabupaten, kota, itu kan ditetapkan dengan keputusan gubernur. Keputusan gubernur tidak serta-merta gubernur sendiri. Harus ada tim yang namanya tim terpadu, terdiri dari akademisi, kemudian MRP juga, kemudian DPRP juga, termasuk unsur pemerintah daerah. Ini diatur di Perdasus. Perdasus 25 2013 itu diatur. Tapi dalam tataran pelaksanaan, apakah ini terjadi? Nah, ini hasil dari evaluasi kami, barang ini tidak pernah terjadi. Yang mengatur distribusi dana Otsus dari provinsi, kabupaten, kota hanya segelintir oknum saja. Tidak pernah kami melihat keputusan gubernur yang memberikan SK tim. Nah, bagaimana? Pertanyaan berikutnya tentunya bagaimana pengawasan sudah lakukan? Ada banyak lembaga pengawasan selama ini yang sudah diberikan kewenangan oleh negara atau pemerintah. Ada yang namanya BPK, ada Inspektorat Jenderal, di Kemendagri ada Inspektor Jenderal, Kemenkyu juga ada, di Bappenas dan sebagainya, kemudian ada BPKP juga membantu. Hasil risetnya Bu Rosita Dewi di LIPI, teman-teman di LIPI, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang melaksanakan tugas atau fungsi dari pengawasan, selama ini tidak kurang atau bahkan LIPI hasil risetnya tidak substansial. Artinya ya tidak substansial pengawasannya. Nah, ini bagian dari PR atau yang masukan kebijakan ke depan yang harus diperbaiki. Bagaimana penguatan pengawasan ini menjadi penting, desainnya seperti apa, sehingga tidak hanya lembaga-lembaga baik MRP maupun DPRP untuk melaksanakan pengawasan, tapi juga pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat juga menjadi penting, sehingga masyarakat benar-benar bisa berkontribusi secara aktif, tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek dalam implementasi dari kebijakan Otsus. Demikian mungkin.